Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Prego TV, konten kegabutan. Ya, ini baru sempat record. Tadi pagi itu nggak sempet karena semalam pulang malam terus beres-beres, terus pagi jemput orang tua, istri bantu bebenah, kemudian ke toko buka paket yang datang, ditambah tadi ngambil barang orderan ya, ada yang order barang, tambah ngelayanin juga pembeli, jadi baru sempet sekarang untuk record gitu. Sekarang udah jam 1 kurang. Yang belum sholat silakan sholat, yang belum makan juga silakan makan dulu. Makanya nih, aduh, masih agak jet lag ya, masih agak capek karena semalam sampai rumah tuh jam 9. Capeknya karena mungkin di perjalanan kali ya, capek perjalanan, karena juga cuaca juga di sana dingin, ketemu di sini kemarin agak panas, jadi ya begitulah, masih agak ngantuk. Tambah istri langsung kerja juga, sama saya juga harus ngurus kiriman juga, jadi ya semoga sehat, amin. Mau ini sedikit sharing soal kemarin ke Dieng ya. Menurut saya sih enak ya, travelnya enak, open trip lah, nama juga open trip ya. Kita digabung sama orang-orang yang nggak kenal jadi kenal gitu ya, digabung enaknya, semua makan, sarapan, makan siang, sore, besokannya juga semua diatur udah oleh pihak agent travelnya, udah pihak open tripnya, dan juga kita diatur ke destinasi mana-mananya juga diatur, enak lah. Cuma ya minusnya adalah kita harus terburu-buru ya, karena diatur waktu, ngejar waktu. Ditambah juga minusnya kalau open trip tidur itu harus gabung bareng semua. Cuma kemarin istri minta pengen yang upgrade, jadi ya saya upgrade, kamarnya berbeda sendiri gitu, jadi berdua sama istri, yang lain ya gabung. Kemarin tuh Dieng lagi nggak bagus di Januari ini ya, lagi kabut. Kemarin tuh harusnya ke Bukit Diengnya, harus ngambil summit, gak jadi karena katanya info dari warga lokal ada bencana, ada angin juga. Kemarin memang angin kenceng, terus hujan, kabut tebal, dan juga longsor. Ternyata benar, dilihat di berita orang tua ngirim, benar longsor di daerah Banjarnegara gitu. Memang kemarin tuh ke objek wisata juga agak macet ya, karena kita ke-stuck sama yang longsor, tiba-tiba longsor, jadi ke stuck, macet, agak ngeri sih sebenarnya. Saran buat yang mau open trip ke Dieng, itu bagusnya kalau kata leader kemarin agen travel sih bilang bulan Juni sampai Agustus itu lagi bagus-bagusnya. Kalau bulan Desember Januari memang cuacanya lagi nggak memungkinkan lah, karena kemarin saya juga pas ke warung nanya ke warga lokal juga udah kurang lebih 4 harian kemarin badai di sana ya. Sama sedikit mau cerita soal di perjalanan ya. Pas di perjalanan tuh sebenarnya ya dari rumah ya alhamdulillah ya, nggak ada perasaan apa-apa, tenang-tenang aja, biasa-biasa aja. Berangkat dari Bogor, terus naik kereta, turun Cawang, biasa-biasa aja. Sampai di titik poin juga biasa aja, nunggu briefing ya. Sempat ke minimarket, terus nyari power bank segala macem,
nggak ada firasat apa-apa. Cuma pas ketika berangkat malam, supir tuh bawanya wah keren sih sebenarnya, ngebut lah gitu ya, ngejar waktu mungkin, kenceng banget bawanya. Nah istri itu udah ngomong katanya ban tuh mulai nggak enak. Saya bilang masa sih? Iya bannya nggak enak. Udahlah nggak ditanggapin lah sama saya ya, karena udah jalan biasa sampai di tol Kopo macet karena katanya info dari tol itu ada kecelakaan beruntun di daerah Kopo. 3 bis Agramas pribadi tabrakan beruntun jadi macet, dan makanya sampai di Dieng itu agak telat karena kena macet. Terus ditambah info dari temen yang satu open trip juga, katanya tadi malam juga ganti dinamo mobil mas katanya. Oh gitu, karena posisi saya tidur waktu itu ya, saya nggak tahu jadinya. Udahlah, singkat cerita minggu pagi kita berangkat, nggak jadi summit, jadinya ke bukit yang lain, saya lupa apa nama bukitnya. Jalan bagus memang, cuma sayangnya tetap ya kabut yang tebal, jadi nggak bisa melihat sunrise, jadinya juga nggak bisa lihat Sindoro karena ketutupan. Katanya sih kalau kata warga lokal, kalau lagi cerah itu bagus banget kelihatan Sindoro, jelas banget lah gitu. Posisi titiknya tuh pas gitu. Ditambah setelah itu jalan pulang ke homestay, tiba-tiba ban bocor meledak. Untung posisinya lagi pelan. Istri langsung ngomong ke saya, tuh kan semalam soalnya udah ngerasa nggak enak di ban. Dan ternyata benar, kejadian pecah ban itu pagi ya, minggu setelah dari summit gitu. Terus pulang bannya bocor. Untungnya posisinya lagi di jalan, nggak di jalan gede banget sih, jalan kecil gitu. Bannya habis, akhirnya udah kita dijemput sama elep yang lain untuk ke homestay. Udah disitu banyak cerita soal kendaraan tersebut ya, kendaraan travel tersebut banyak yang mengeluh lah gitu. Oke, sebentar nanti kita lanjut lagi ya. Sorry teman-teman yang terhormat, tadi ada yang beli. Kita lanjut lagi. Banyak yang ngeluh ya soal travel karena AC yang mati, terus juga dinamo apanya lah gitu yang ganti, sama tali Tenebel itu harusnya diganti karena ada bermasalah. Memang dari awal firasatnya udah nggak gimana sih ya, nggak ada firasat nggak enak, biasa aja. Singkat cerita, jalan pulang habis dari tempat oleh-oleh pulang ke Bogor, di tengah hutan lah kalau nggak salah. Posisi untungnya siang ya, ada di video saya di yang part 2 deh kalau nggak salah. Itu tiba-tiba meletus lagi ban. Yang awal itu sebelah kanan, sekarang yang sebelah kiri meletus lagi. Saya posisi tidur, istri ngebangunin, bangun. Saya bilang kenapa? Itu bannya pecah lagi. Wah, bannya pecah lagi banyak. Akhirnya kita turun di hutan, kita nunggu di hutan. Pihak supir nyari tambal ban lah ya. Akhirnya udahlah di situ kita tunggu kurang lebih ya setengah jam lah ya, kurang lebih. Akhirnya udah ditangani, beres, alhamdulillah. Akhirnya jalan pulang lah ke Bogor, dan alhamdulillah selamat sampai titik poin dan selamat sampai rumah, alhamdulillah. Ya kesannya sebenarnya enak ya, ikut open trip seperti itu tuh. Satu juga irit
pengeluaran nggak besar banget, makan udah enak ditanggung semua, dan juga kita ke destinasi juga diatur. Cuma ya minusnya mungkin kemarin tuh karena kendaraan, ditambah juga badai, hujan, longsor, juga banyak bencana banget kemarin. Dan ditambah juga kalau memang open trip tuh ya kita tidur harus digabung, kecuali yang upgrade ya, mau tidur sendiri gitu, jadi sewa satu kamar gitulah. Oke, teman-teman yang terhormat, sekian dulu cerita saya hari ini. Ikuti terus di Prayogo TV. Habis ini kita mau kemana nggak tahu, pokoknya tetap ikuti terus Prayogo TV, konten kegabutan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di Prayogo TV. Sekarang lagi mau ke rumah orang tua, ngerjain ini apa, laporan toko. Seminggu belum diinput ya, belum diinput laporan karena bentar lagi closingan, jadi harus saya input dari sekarang. Istri belum pulang, masih kerja, kayaknya dia agak sore, kalau nggak habis maghrib pulangnya. Oke, teman-teman, kalau gitu saya di jalan dulu. Terima kasih. Ya, ini lagi mau jalan pulang ke rumah, habis dari rumah orang tua, untuk kerjaan dulu, laporan toko udah beres. Sekarang lanjut ke rumah. Cuma tadi ditawarin makan dulu, ya udahlah makan dulu, kebetulan belum makan sore, jadi ya udah makan dulu. Oke, teman-teman yang terhormat, ikuti terus di Prayogo TV. Terima kasih. A few moments later. Oke, teman-teman yang terhormat, ini baru sampai di rumah, baru beres bikin laporan di buku. Istri belum pulang, kayaknya dia pulang agak sore. Sekarang mau lanjut bikin nasi sama setrika pakaian saya. Kalau yang istri katanya biar sama dia aja katanya, takutnya ntar saya salah, jadi ya udah. Oke, teman-teman terhormat, sekian dulu karena saya harus masak nasi sama setrika. Kita lanjut lagi nanti. Terima kasih banyak yang sudah menonton Prayogo TV konten kegabutan. Terima kasih yang sudah support Prayogo TV, yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Terima kasih banyak. Dan jangan lupa dukung terus Prayogo TV agar berkembang lebih baik ke depannya dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.